Selamat datang di channel YouTube Lorong Kelam Stories. Kisah kelam, warisan kegelapan. Ketika keserakahan membawa malapetaka. Kabupaten Wonosobo, tahun 2019. Angin malam berbisik di antara pepohonan tua yang mengelilingi rumah besar bergaya Jawa kuno milik keluarga Harjo Subroto, sebuah keluarga yang dahulu disegani karena kekayaan dan pengaruhnya di daerah tersebut. Rumah itu kini berdiri megah namun suram, seperti saksi bisu dari drama kelam yang akan segera terungkap, drama yang dimulai dari keserakahan 4 bersaudara yang tak mampu menahan nafsu duniawi mereka ketika sang patriark, Mbah Marto Subroto, menghembuskan nafas terakhirnya di usia 78 tahun pada sebuah malam yang kelam dan penuh pertanda buruk. Mbah Marto Subroto bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang pengusaha sukses yang membangun kerajaan bisnisnya dari nol hingga menjadi salah satu orang terkaya di Jawa Tengah, memiliki puluhan hektare tanah sawah, kebun teh, pabrik tekstil, dan berbagai properti mewah yang tersebar di beberapa kota besar. Namun, di balik kesuksesannya yang gemilang, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Mbah Marto Subroto adalah seorang yang sangat percaya pada kekuatan gaib dan ilmu hitam, seringkali menggunakan berbagai ritual dan jimat untuk melindungi kekayaannya dari orang-orang yang bermaksud jahat. Ketika berita kematian Mbah Marto Subroto tersebar, 4 anaknya, Slamet, Sutrisno, Sumarni, dan Sukiman, datang berkumpul di rumah besar itu dengan wajah-wajah yang penuh kesedihan palsu. Karena di dalam hati mereka yang paling dalam, yang berkecamuk bukanlah duka cita atas kepergian sang ayah, melainkan kegembiraan tersembunyi karena akhirnya mereka akan mendapatkan bagian dari harta warisan yang selama ini mereka idam-idamkan, tanpa menyadari bahwa keserakahan mereka akan membawa malapetaka yang tak terbayangkan. Slamet Harjo Subroto, anak tertua berusia 52 tahun, adalah sosok yang tampak tenang dan berwibawa di permukaan. Namun di balik sikapnya yang kalem tersimpan ambisi membara untuk menguasai seluruh warisan sang ayah. Sebagai anak sulung, ia merasa memiliki hak istimewa dan selalu menganggap dirinya sebagai pewaris sah yang paling berhak atas kekayaan keluarga. Tubuhnya yang tinggi dan tegap, dengan kumis tebal yang sudah beruban, serta mata tajam yang selalu mengamati setiap gerakan saudara-saudaranya, membuat Slamet terlihat seperti predator yang sedang mengintai mangsa. Ia telah lama merencanakan strategi untuk menguasai semua aset keluarga, bahkan sebelum sang ayah meninggal, dengan cara memanipulasi dokumen-dokumen penting dan membangun hubungan khusus dengan notaris keluarga. Sutrisno, anak kedua berusia 49 tahun, adalah sosok yang lebih agresif dan impulsif dibandingkan kakaknya. Pria bertubuh gempal dengan wajah bulat dan mata sipit yang selalu memancarkan kecurigaan ini tidak pernah menyukai kenyataan bahwa ia lahir sebagai anak kedua, sehingga dalam setiap kesempatan ia selalu berusaha membuktikan bahwa dirinya lebih mampu dan lebih pantas menjadi pemimpin keluarga daripada Slamet. Sutrisno memiliki bisnis konstruksi yang cukup berhasil, namun ia tetap haus akan kekayaan yang lebih besar dan tidak rela jika harta warisan ayahnya harus dibagi rata dengan ketiga saudaranya. Sifatnya yang temperamental dan mudah tersulut emosi seringkali membuatnya terlibat dalam pertengkaran hebat dengan saudara-saudaranya, terutama ketika membahas masalah pembagian warisan. Sumarni, satu-satunya anak perempuan berusia 45 tahun, adalah wanita yang cantik namun licik, dengan rambut panjang bergelombang yang selalu ditata rapi dan mata besar yang mampu memanipulasi siapa saja dengan tatapannya yang seolah-olah polos dan tidak berdosa. Sebagai satu-satunya putri dalam keluarga, Sumarni sering dimanja oleh sang ayah. Namun hal itu justru membuat ambisinya semakin besar untuk mendapatkan bagian warisan yang tidak kalah dengan saudara laki-lakinya. Bahkan jika perlu ia rela menggunakan segala cara licik dan manipulatif untuk mencapai tujuannya.
Sumarni memiliki kemampuan luar biasa dalam memanipulasi emosi orang lain dan seringkali menggunakan air mata serta kata-kata manis untuk mendapatkan simpati. Padahal di balik senyumannya yang menawan tersimpan hati yang sedingin es dan serakah serigala lapar. Sukiman, anak bungsu berusia 42 tahun, adalah sosok yang paling pendiam namun paling berbahaya di antara keempat bersaudara tersebut. Tubuhnya yang kurus tinggi dengan wajah pucat dan mata cekung yang selalu memandang dengan tatapan kosong membuat Sukiman terlihat seperti bayangan hitam yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Meskipun tampak pasif dan tidak terlalu tertarik dengan konflik keluarga, Sukiman sebenarnya adalah dalang di balik berbagai intrik dan konspirasi yang terjadi dalam keluarga, karena ia memiliki jaringan luas dengan orang-orang yang bergerak di dunia hitam, termasuk dukun-dukun santet dan praktisi ilmu hitam yang siap membantunya menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya menuju kekayaan yang ia inginkan. Pada malam setelah pemakaman Mbah Marto Subroto yang dihadiri oleh ratusan pelayat, keempat bersaudara itu berkumpul di ruang tamu rumah besar yang diterangi lampu temaram, dengan suasana yang begitu mencekam seolah-olah arwah sang ayah masih berkeliaran di sekitar mereka. Aroma dupa dan bunga melati yang digunakan dalam upacara pemakaman masih tercium samar, bercampur dengan bau lembab rumah tua yang sudah berusia puluhan tahun, menciptakan atmosfer yang menyeramkan dan penuh dengan aura mistis yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sekarang ayah sudah tiada, dan kita harus membicarakan masalah warisan dengan kepala dingin, kata Slamet dengan suara rendah namun penuh penekanan, sambil memandang ketiga saudaranya satu persatu dengan tatapan yang tajam dan penuh perhitungan. Sebagai anak tertua, saya merasa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pembagian warisan ini berjalan dengan adil sesuai dengan keinginan mendiang ayah. Sutrisno langsung menyahut dengan nada yang tidak kalah tegas. Adil, bagaimana maksudmu, Mas Slamet? Jangan karena kamu anak tertua lalu merasa bisa mengatur-atur pembagian warisan sesuka hatimu. Kita semua adalah anak-anak ayah yang memiliki hak yang sama atas harta peninggalannya, dan aku tidak akan diam saja jika ada yang mencoba mengambil bagianku lebih dari yang seharusnya. Sumarni, yang duduk dengan posisi anggun namun mata yang waspada, menimpali dengan suara lembut namun syarat dengan ancaman tersembunyi. Kenapa kalian berdua sudah mulai bertengkar sebelum kita tahu persis apa saja yang ditinggalkan ayah untuk kita? Bukankah lebih baik kita baca dulu surat wasiatnya dengan tenang, baru kemudian kita diskusikan pembagiannya dengan pikiran yang jernih dan hati yang ikhlas? Sukiman, yang selama ini hanya duduk diam sambil mengamati ketiga saudaranya dengan tatapan kosong, tiba-tiba bersuara dengan nada datar yang membuat bulu kuduk mereka berdiri. Surat wasiat itu sudah pasti ada. Tapi pertanyaannya adalah, apakah ayah benar-benar membagi harta warisan itu secara adil untuk kita berempat? Ataukah ada yang mendapat bagian lebih besar karena alasan tertentu yang tidak kita ketahui? Keesokan harinya, notaris keluarga Harjo Subroto, Pak Bambang Widodo, datang ke rumah besar itu dengan membawa tas kulit coklat tua yang berisi dokumen-dokumen penting milik mendiang Mbah Marto Subroto. Pak Bambang adalah seorang pria paruh baya dengan rambut putih dan kacamata tebal yang telah menjadi notaris keluarga selama lebih dari 20 tahun, sehingga ia sangat memahami seluk-beluk kekayaan dan rahasia-rahasia keluarga Harjo Subroto yang tidak boleh diketahui oleh orang luar. Dengan wajah serius dan sikap profesional, Pak Bambang duduk di kursi yang telah disediakan di ruang tengah, kemudian mengeluarkan sebuah amplop putih tebal yang disegel dengan lilin merah yang bergambar kep keluarga Harjo Subroto. Ini adalah surat wasiat terakhir dari mendiang Bapak Marto Subroto yang dibuat 6 bulan sebelum beliau meninggal, katanya sambil memecahkan segel lilin dengan hati-hati. Beliau meminta saya untuk membacakan isi wasiat ini di hadapan keempat anaknya setelah upacara pemakaman selesai.
Keempat bersaudara itu duduk dalam formasi setengah lingkaran, masing-masing dengan ekspresi wajah yang berbeda namun sama-sama menunjukkan ketegangan luar biasa. Slamet duduk dengan postur tegak dan tangan terlipat di dada, berusaha menunjukkan ketenangan meskipun jantungnya berdebar kencang. Sutrisno tampak gelisah dan terus menggerakkan kakinya sambil sesekali menggigit kukunya. Sementara Sumarni berusaha terlihat tenang dengan senyuman tipis di bibirnya meskipun matanya tidak bisa menyembunyikan kekhawatiran yang mendalam. Sukiman, seperti biasa, duduk dengan wajah datar tanpa ekspresi, namun matanya yang cekung itu tidak lepas dari amplop di tangan notaris. Pak Bambang mulai membacakan isi surat wasiat dengan suara yang jelas dan lantang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya Marto Subroto bin Darmorejo, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan kesadaran penuh menulis surat wasiat ini sebagai pembagian harta peninggalan saya kepada anak-anak tercinta. Suasana ruangan menjadi semakin tegang ketika Pak Bambang melanjutkan pembacaan. Untuk anak tertua saya, Slamet Harjo Subroto, saya wariskan rumah besar di Wonosobo ini beserta seluruh perabotannya, tanah sawah seluas 25 hektare di daerah Kaliurang, dan saham sebesar 30% dalam PT Marto Subroto Tekstil Industri. Slamet tidak bisa menyembunyikan senyuman kepuasan di wajahnya, sementara ketiga saudaranya langsung memasang wajah masam. Namun, pembacaan wasiat masih berlanjut. Untuk anak kedua saya, Sutrisno Harjo Subroto, saya wariskan pabrik tekstil di Semarang, tanah sawah seluas 20 hektare di daerah Ungaran, dan saham sebesar 25% dalam PT Marto Subroto Tekstil Industri. Sutrisno mengangguk puas, merasa bahwa bagiannya cukup adil meskipun tidak sebesar yang diterima Slamet. Pak Bambang kemudian melanjutkan, untuk putri saya, Sumarni Harjo Subroto, saya wariskan rumah mewah di Jakarta, kebun teh seluas 15 hektare di Puncak, deposito sebesar 2 miliar rupiah, dan saham sebesar 20% dalam PT Marto Subroto Tekstil Industri. Sumarni tersenyum manis, merasa cukup beruntung mendapat rumah mewah di Jakarta yang nilainya sangat tinggi. Namun, ketika tiba giliran Sukiman, suasana ruangan tiba-tiba berubah dramatis. Pak Bambang membacakan dengan nada yang lebih hati-hati, untuk anak bungsu saya, Sukiman Harjo Subroto, saya wariskan villa di Bali, koleksi perhiasan keluarga, saham sebesar 15% dalam PT Marto Subroto Tekstil Industri, dan Pak Bambang terdiam sejenak, seolah-olah ragu untuk melanjutkan. Keempat bersaudara menunggu dengan tidak sabar, hingga akhirnya notaris itu melanjutkan dengan suara yang bergetar, dan seluruh isi ruang bawah tanah rumah ini yang tidak boleh dibuka atau disentuh oleh siapapun kecuali Sukiman, dengan catatan bahwa Sukiman bertanggung jawab penuh atas konsekuensi yang mungkin timbul dari keputusannya. Suasana hening yang mencekam menyelimuti ruangan. Ketiga saudara yang lain langsung menatap Sukiman dengan pandangan curiga dan penuh tanda tanya. Mereka semua tahu bahwa ruang bawah tanah rumah itu selama ini selalu dikunci rapat dan tidak pernah boleh dimasuki oleh siapapun, bahkan oleh anak-anak mereka sendiri. Mbah Marto Subroto selalu mengatakan bahwa ruang itu berisi barang-barang pribadi dan dokumen penting yang harus dijaga kerahasiaannya. Apa maksud dari ketentuan aneh ini? Tanya Slamet dengan nada yang mulai memanas. Kenapa Sukiman mendapat akses khusus ke ruang bawah tanah yang tidak pernah kita tahu isinya? Jangan-jangan di sana tersimpan harta yang jauh lebih berharga daripada yang kita terima. Sutrisno langsung menyambar, betul. Ini tidak adil. Bagaimana mungkin anak bungsu mendapat hak istimewa yang tidak kita dapatkan? Pasti ada sesuatu yang disembunyikan dari kita. Sumarni, meskipun berusaha tetap tenang,
juga tidak bisa menyembunyikan kecurigaannya. Pak Bambang, apakah Bapak tahu apa yang ada di ruang bawah tanah itu? Kenapa ayah memberikan akses khusus hanya kepada Sukiman? Pak Bambang menggelengkan kepala dengan wajah yang pucat. Saya juga tidak tahu pasti apa yang ada di ruang bawah tanah itu. Yang saya tahu, mendiang Bapak Marto Subroto sangat menekankan bahwa ruang itu hanya boleh diakses oleh Sukiman, dan beliau berpesan agar saya menyampaikan peringatan keras bahwa siapapun yang melanggar ketentuan ini akan menanggung akibat yang sangat buruk. Sukiman, yang selama ini diam, akhirnya bersuara dengan nada datar yang membuat merinding. Jika itu adalah keinginan ayah, maka saya akan menghormatinya. Kalian tidak perlu khawatir, karena apapun yang ada di ruang bawah tanah itu tidak akan mengurangi hak kalian atas warisan yang sudah ditetapkan dalam surat wasiat ini. Namun, jawaban Sukiman justru membuat ketiga saudaranya semakin curiga dan tidak puas. Mereka mulai berbisik-bisik satu sama lain, merencanakan cara untuk mengetahui rahasia ruang bawah tanah tersebut. 3 hari setelah pembacaan surat wasiat, ketegangan dalam keluarga Harjo Subroto semakin memuncak. Slamet, Sutrisno, dan Sumarni tidak bisa tidur nyenyak karena terus memikirkan rahasia ruang bawah tanah yang dikuasai oleh Sukiman. Mereka bergantian mengawasi gerak-gerik adik bungsu mereka, berharap bisa mengetahui kapan ia akan membuka ruang misterius tersebut. Pada malam hari, ketika hujan deras mengguyur Wonosobo dan angin kencang membuat suara mencekam di sekitar rumah tua itu, Sukiman akhirnya turun ke ruang bawah tanah sendirian. Ruang bawah tanah itu terletak di bawah bagian belakang rumah, dengan akses melalui tangga kayu yang sudah tua dan berderit setiap kali diinjak. Dinding-dinding ruang itu terbuat dari batu bata merah yang sudah berlumut, dengan langit-langit rendah yang membuat siapapun yang masuk ke sana merasa sesak dan klaustrofobia. Ketika Sukiman menyalakan lampu, ia terkejut melihat apa yang ada di dalam ruang itu. Ruang bawah tanah yang tidak terlalu luas itu dipenuhi dengan berbagai benda-benda mistis yang mengerikan, tengkorak manusia dan binatang, patung-patung seram, jimat-jimat kuno, kitab-kitab ilmu hitam, botol-botol berisi cairan aneh berwarna merah dan hitam, serta berbagai alat ritual yang tidak bisa diidentifikasi. Di sudut ruangan, terdapat altar kecil dengan lilin-lilin hitam yang masih menyala secara ajaib meskipun tidak ada yang menyalakannya. Yang paling mengejutkan adalah sebuah peti kayu hitam berukir yang ditempatkan di tengah ruangan, dengan tulisan Arab dan Jawa kuno yang terukir di permukaannya. Di atas peti itu terdapat sebuah surat yang ditujukan khusus untuk Sukiman, ditulis dengan tangan ayahnya sendiri. Dengan tangan bergetar, Sukiman membuka surat itu dan membaca isinya. Anakku Sukiman, jika kamu membaca surat ini berarti aku sudah tidak ada lagi di dunia ini. Apa yang kamu lihat di ruang ini adalah warisan sejati keluarga kita, ilmu hitam dan kekuatan gaib yang telah membantu keluarga Harjo Subroto menjadi kaya dan berkuasa selama puluhan tahun. Peti di hadapanmu berisi jimat pusaka yang sangat kuat, namun juga sangat berbahaya. Jimat itu bisa memberikan kekuatan luar biasa kepada pemiliknya, tetapi juga bisa membawa kutukan mematikan jika digunakan untuk kejahatan. Aku mewariskan ini kepadamu karena aku tahu bahwa kamu adalah satu-satunya anak yang memiliki keberanian untuk menggunakan kekuatan ini. Namun ingatlah, kekuatan ini seperti api, bisa menghangatkan atau bisa membakar abis. Gunakanlah dengan bijak. Sukiman tertawa kecil, namun tawanya terdengar menyeramkan di tengah keheningan ruang bawah tanah yang pengap itu. Ia kemudian membuka peti hitam tersebut dan menemukan sebuah keris kuno dengan mata yang berkilauan seperti darah, sebuah cincin batu akik hitam berukir naga, dan sebuah jimat berbentuk tengkorak kecil yang terbuat dari emas hitam. Ketika ia menyentuh jimat-jimat itu,
Tiba-tiba tubuhnya terasa dipenuhi oleh energi gelap yang sangat kuat, seolah-olah ribuan arwah jahat sedang berbisik di telinganya. Tanpa disadari oleh Sukiman, ketiga saudaranya sedang mengintip dari celah pintu ruang bawah tanah. Mereka berhasil melihat sebagian dari apa yang ada di dalam ruang itu, termasuk peti hitam dan jimat-jimat menyeramkan yang dikeluarkan oleh Sukiman. Mereka saling berbisik dengan wajah pucat, menyadari bahwa ayah mereka ternyata menyimpan rahasia gelap yang selama ini tidak pernah mereka ketahui. Gila. Jadi selama ini ayah mempraktikkan ilmu hitam? Bisik Slamet dengan suara bergetar. Pantas saja bisnis keluarga kita selalu lancar dan musuh-musuh ayah selalu mengalami kesialan, sahut Sutrisno dengan mata terbelalak. Sumarni, meskipun ketakutan, justru merasa tertarik dengan kekuatan yang dimiliki jimat-jimat itu. Kalau jimat-jimat itu memang berkhasiat, kenapa kita biarkan Sukiman menguasainya sendirian? Bukankah kita juga berhak mendapat bagian dari kekuatan itu? Ketiga bersaudara itu kemudian sepakat untuk kembali ke atas dan merencanakan strategi untuk mendapatkan jimat-jimat pusaka tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa keserakahan mereka akan membuka pintu gerbang neraka yang akan menghancurkan seluruh keluarga. Keesokan harinya, Slamet mengambil inisiatif untuk menghadapi Sukiman secara langsung. Ia memasuki kamar adik bungsunya dengan wajah serius dan langsung duduk di tepi tempat tidur tanpa permisi. Sukiman, kita harus bicara empat mata. Kemarin malam aku melihat apa yang kamu lakukan di ruang bawah tanah. Sukiman, yang sedang duduk di kursi sambil membaca sebuah kitab kuno, tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atau panik. Ia hanya mengangkat wajahnya dengan tatapan kosong yang dingin. Oh, jadi Mas Slamet sudah tahu rahasia keluarga kita. Lalu apa yang mau Mas katakan? Kamu tahu betul bahwa jimat-jimat itu bukan hanya milikmu sendiri. Kita semua adalah anak-anak ayah yang berhak mendapat bagian dari pusaka keluarga, termasuk pusaka gaib yang ada di ruang bawah tanah itu, kata Slamet dengan nada yang berusaha ditekan namun tetap terdengar menuntut. Sukiman tersenyum tipis, namun senyumnya itu terlihat sangat menyeramkan. Mas Slamet, kamu kan sudah dapat bagian warisan yang paling besar, rumah ini, tanah sawah yang luas, dan saham mayoritas di perusahaan. Kenapa masih tidak puas dan ingin mengambil yang sudah menjadi hakku? Ini bukan soal puas atau tidak puas, tapi soal keadilan. Slamet mulai kehilangan kesabaran. Jimat-jimat itu pasti memiliki kekuatan untuk membuat bisnis semakin maju dan melindungi keluarga dari musuh. Kenapa hanya kamu yang boleh menikmati kekuatan itu? Sukiman berdiri dari kursinya dan berjalan mendekat ke Slamet dengan langkah yang lambat namun penuh ancaman. Mas Slamet, kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan yang ada di jimat-jimat itu. Kekuatan itu bukan seperti uang atau tanah yang bisa dibagi-bagi. Kekuatan itu membutuhkan jiwa yang kuat dan hati yang gelap untuk mengendalikannya. Kalau dipaksakan kepada orang yang tidak siap, bisa-bisa malah membawa malapetaka. Namun, Slamet tidak mau mendengarkan peringatan adiknya. Ia justru semakin yakin bahwa Sukiman sedang mencoba menipu mereka agar bisa menguasai kekuatan jimat-jimat itu sendirian. Setelah percakapan yang tidak menemukan titik temu itu, Slamet keluar dari kamar Sukiman dengan perasaan kesal dan langsung menghubungi Sutrisno dan Sumarni untuk mengadakan pertemuan rahasia. Malam itu, ketiga bersaudara itu berkumpul di rumah Sutrisno yang terletak tidak jauh dari rumah besar keluarga. Mereka duduk di ruang keluarga yang remang-remang, dengan wajah-wajah yang penuh dengan kemarahan dan kecemburuan. Suasana di luar rumah juga tidak mendukung, langit mendung gelap, angin bertiup kencang,
dan suara-suara aneh dari hutan di belakang rumah membuat mereka merasa seperti sedang merencanakan sesuatu yang jahat di tengah kegelapan. Sudah jelas bahwa Sukiman tidak akan mau berbagi jimat-jimat itu dengan kita, kata Slamet sambil mengepalkan tangan. Dia pikir dia bisa memonopoli kekuatan pusaka keluarga hanya karena ayah memberikan akses khusus kepadanya. Sutrisno, yang sejak tadi mondar-mandir dengan gelisah, tiba-tiba berhenti dan menghadap kedua saudaranya. Kalau begitu, kita harus mengambil jimat-jimat itu dengan cara kita sendiri. Toh, kita juga anak-anak ayah yang berhak atas pusaka itu. Sumarni, yang selama ini tampak ragu-ragu, akhirnya bersuara dengan nada yang tajam, tapi bagaimana caranya? Sukiman pasti sudah menyembunyikan jimat-jimat itu di tempat yang aman, dan dia juga sepertinya sudah mulai menggunakan kekuatan jimat itu untuk melindungi dirinya. Ada caranya, kata Slamet dengan senyum licik. Aku punya kenalan seorang dukun santet di Banyumas yang sangat sakti. Dia bisa membantu kita melumpuhkan Sukiman dan mengambil jimat-jimat itu dari tangannya. Sutrisno langsung tertarik dengan ide tersebut. Dukun santet? Apa dia benar-benar bisa diandalkan? Tentu saja. Dukun itu sudah membantu beberapa kenalan bisnisku untuk melumpuhkan pesaing-pesaing mereka. Namanya Ki Singowijoyo, dan dia terkenal sangat sakti dalam ilmu santet dan pelet, jawab Slamet dengan penuh keyakinan. Sumarni, meskipun masih merasa ragu, akhirnya setuju dengan rencana tersebut karena ambisinya untuk mendapatkan kekuatan jimat-jimat pusaka keluarga. Baiklah, kalau memang itu satu-satunya cara untuk mendapatkan hak kita, maka kita lakukan saja. Tapi kita harus berhati-hati agar Sukiman tidak curiga. Tanpa mereka sadari, keputusan untuk menggunakan jasa dukun santet itu akan membawa mereka ke dalam pusaran kekuatan gelap yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. 2 hari kemudian, Slamet melakukan perjalanan rahasia ke sebuah desa terpencil di Banyumas untuk menemui Ki Singowijoyo. Perjalanan itu ditempuh dengan hati-hati, menggunakan jalan-jalan kecil yang jarang dilalui orang untuk menghindari kecurigaan. Desa tempat tinggal dukun santet itu terletak di kaki Gunung Slamet, dikelilingi oleh hutan bambu yang lebat dan sungai kecil yang airnya selalu keruh kehitaman. Rumah Ki Singowijoyo adalah sebuah gubuk kayu yang sederhana namun dipenuhi dengan aura mistis yang sangat kuat. Halaman rumahnya ditumbuhi tanaman-tanaman aneh yang tidak bisa dikenali, dengan bau yang menyengat dan menyeramkan. Di sudut halaman terdapat beberapa kuburan kecil yang ditandai dengan batu nisan sederhana, yang menurut cerita penduduk setempat adalah kuburan anak-anak kecil yang dijadikan tumbal untuk memperkuat ilmu santet dukun tersebut. Ki Singowijoyo adalah seorang pria tua berusia sekitar 70 tahun, dengan tubuh kurus kering seperti kayu mati, rambut putih acak-acakan, dan mata yang sayu namun memancarkan kekuatan gaib yang menakutkan. Wajahnya penuh dengan kerutan dalam seperti jurang, dan giginya yang sudah ompong membuat setiap kata yang keluar dari mulutnya terdengar seperti desisan ular berbisa. Pakaiannya adalah kain sarung lusuh berwarna hitam dan baju beskap tua yang sudah memudar, dengan kalung yang terbuat dari tulang-tulang kecil yang menggantung di lehernya. Jadi, kamu datang ke sini karena ingin mengalahkan adikmu yang menguasai pusaka keluarga? Tanya Ki Singowijoyo dengan suara serak sambil menatap Slamet dengan pandangan yang menusuk jiwa. Kamu tahu tidak, bahwa pusaka yang dikuasai adikmu itu bukan sembarang jimat. Itu adalah pusaka yang sudah diperkuat dengan tumbal dan ritual selama puluhan tahun oleh ayahmu. Slamet merasa bergidik mendengar penjelasan dukun itu, namun ambisinya untuk mendapatkan jimat-jimat pusaka tersebut membuat ia tetap bertekad melanjutkan rencananya. Ki, saya tidak peduli seberapa kuat pusaka itu. Yang penting,
Saya ingin Ki membantu melumpuhkan Sukiman agar kami bertiga bisa mengambil jimat-jimat itu. Berapapun biayanya, saya sanggup membayar. Ki Singowijoyo tertawa kecil dengan suara yang menyeramkan, kemudian berdiri dan berjalan menuju sebuah rak kayu yang dipenuhi dengan botol-botol berisi cairan aneh dan benda-benda mistis yang tidak bisa diidentifikasi. Untuk melawan seseorang yang sudah dilindungi pusaka sekuat itu, diperlukan santet yang sangat kuat pula. Tapi santet sekuat itu membutuhkan tumbal yang tidak main-main. Tumbal apa yang Ki maksud? Tanya Slamet dengan suara bergetar, meskipun dalam hatinya sudah mulai merasa takut. Dukun tua itu kemudian mengeluarkan sebuah boneka kayu kecil berwarna hitam yang diukir dengan detail yang sangat halus, mirip dengan wujud manusia sungguhan. Untuk santet pembunuh seperti ini, diperlukan tumbal berupa nyawa seseorang yang memiliki hubungan darah dengan target. Artinya, salah satu dari kalian bertiga harus rela mengorbankan nyawanya agar santet ini bisa bekerja efektif melawan Sukiman. Slamet langsung pucat pasi mendengar syarat yang dikemukakan oleh Ki Singowijoyo. Ia tidak pernah membayangkan bahwa untuk mendapatkan jimat-jimat pusaka keluarga, ia harus mengorbankan nyawa salah satu saudaranya. Namun, keserakahan yang sudah menggerogoti hatinya membuat ia mulai memikirkan kemungkinan untuk mengorbankan Sutrisno atau Sumarni. Ada cara lain tidak, Ki? Mungkin dengan tumbal yang lain, seperti hewan atau... Kata Slamet dengan suara yang semakin lemah. Tidak ada. Potong Ki Singowijoyo dengan tegas. Pusaka yang dikuasai adikmu itu sudah diperkuat dengan darah dan nyawa manusia. Hanya dengan tumbal manusia pula santet ini bisa menembus pertahanannya. Kalau kamu tidak sanggup, lebih baik kamu pulang sekarang dan lupakan keinginanmu untuk mendapatkan pusaka itu. Slamet terdiam untuk beberapa saat, otaknya bekerja keras untuk mencari solusi yang tidak memerlukan pengorbanan nyawa saudaranya. Namun, suara bisikan halus yang muncul entah dari mana mulai menghasutnya. Lagi pula, kalau salah satu dari mereka mati, bagian warisannya akan terbagi untuk yang masih hidup. Kamu akan mendapat lebih banyak harta. Dengan hati yang sudah dibutakan oleh keserakahan, akhirnya Slamet mengangguk setuju. Baiklah, Ki. Saya terima syaratnya. Tapi bagaimana caranya menentukan siapa yang harus menjadi tumbal? Ki Singowijoyo menyeringai dengan senyum mengerikan yang memperlihatkan gusinya yang kehitaman. Biar aku yang mengatur semuanya. Yang penting, kamu bawa kedua saudaramu yang lain ke sini 3 hari lagi pada tengah malam. Katakan kepada mereka bahwa aku akan melakukan ritual untuk memperkuat kalian sebelum menghadapi Sukiman. 3 hari kemudian, seperti yang sudah dijanjikan, Slamet berhasil membujuk Sutrisno dan Sumarni untuk ikut menemui Ki Singowijoyo. Ia mengatakan kepada mereka bahwa dukun itu akan memberikan jimat pelindung dan memperkuat tenaga batin mereka sebelum berhadapan dengan Sukiman. Sutrisno dan Sumarni, yang sudah terlanjur terbutakan oleh ambisi, langsung setuju tanpa curiga bahwa kakak tertua mereka sedang merencanakan pengkhianatan yang keji. Perjalanan menuju desa terpencil itu dilakukan pada malam hari, dengan menggunakan mobil Sutrisno yang gelasnya sudah dipasang film hitam agar tidak mudah dikenali. Sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil sangat tegang dan penuh dengan aura mistis yang tidak bisa dijelaskan. Hujan mulai turun dengan deras, dan petir menyambar-nyambar di langit yang gelap gulita, seolah-olah alam sedang memberikan peringatan tentang malapetaka yang akan segera terjadi. Ketika mereka tiba di rumah Ki Singowijoyo, dukun tua itu sudah menunggu di halaman dengan pakaian serba hitam dan wajah yang lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Di halaman belakang rumahnya,
Sudah disiapkan sebuah lingkaran ritual yang dibuat dari garam hitam dan darah ayam, dengan lilin-lilin merah yang menyala mengelilinginya. Aroma dupa hitam dan bau anyir darah tercium sangat menyengat, membuat atmosfer malam itu semakin mencekam. "Selamat datang, anak-anak Harjo Subroto," kata Ki Singowijoyo dengan suara serak yang bergema di tengah keheningan malam. "Malam ini adalah malam yang akan mengubah takdir kalian selamanya. Apakah kalian sudah siap untuk mendapatkan kekuatan yang kalian inginkan?" Sutrisno dan Sumarni saling berpandangan dengan wajah yang mulai menunjukkan keraguan, tetapi Slamet langsung menjawab dengan tegas, "Kami sudah siap, Ki. Silakan lakukan ritual yang diperlukan." Ki Singowijoyo kemudian meminta mereka bertiga untuk masuk ke dalam lingkaran ritual dan duduk bersila menghadap ke tengah. Di tengah lingkaran itu, terdapat sebuah tempayan tanah liat berwarna hitam yang dipenuhi dengan cairan merah pekat yang mengeluarkan asap tipis. Dukun tua itu mulai membaca mantra-mantra dalam bahasa yang tidak bisa mereka pahami, sambil menari mengelilingi lingkaran dengan gerakan yang aneh dan menyeramkan. Ketika ritual sudah berjalan selama 1 jam, tiba-tiba Ki Singowijoyo berhenti menari dan menatap mereka bertiga dengan pandangan yang tajam. "Sekarang saatnya untuk menentukan siapa di antara kalian yang akan menjadi tumbal untuk memperkuat santet yang akan dikirim kepada Sukiman." Sutrisno dan Sumarni langsung terkejut dan bangkit dari posisi duduk mereka. "Tumbal? Apa maksud Ki? Bukannya kita kesini untuk mendapat perlindungan?" tanya Sutrisno dengan suara bergetar. Slamet, yang sudah tahu rencana sebenarnya, hanya diam sambil menundukkan kepala, tidak berani menatap mata kedua saudaranya. Ki Singowijoyo tertawa keras dengan suara yang menggema hingga ke seluruh desa, membuat anjing-anjing di sekitar rumah itu melolong dengan suara yang menyayat hati. "Kalian pikir kekuatan untuk mengalahkan pusaka sekuat yang dimiliki Sukiman bisa didapat dengan mudah?" kata dukun itu sambil menatap Sutrisno dan Sumarni dengan pandangan menghina. "Untuk melawan iblis, diperlukan iblis yang lebih kuat. Dan untuk memanggil iblis yang lebih kuat, diperlukan tumbal berupa nyawa manusia." Sumarni langsung menjerit ketakutan dan berlari menuju pintu keluar. Tetapi tiba-tiba pintu itu tertutup rapat dengan sendirinya dan tidak bisa dibuka meskipun ia mendorongnya dengan kekuatan penuh. Sutrisno juga panik dan mencoba membuka jendela-jendela rumah. Tetapi semua jendela seolah-olah disegel oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. "Kalian tidak bisa kabur dari sini sebelum ritual selesai," teriak Ki Singowijoyo sambil mengeluarkan sebilah keris bergerigi yang berkilauan seperti api neraka. "Salah satu dari kalian harus mati malam ini agar santet pembunuh ini bisa bekerja." Dalam kepanikan dan ketakutan yang luar biasa, Sutrisno dan Sumarni langsung menyadari bahwa mereka telah dikhianati oleh Slamet. Mereka menatap kakak tertua mereka dengan pandangan penuh kebencian dan kekecewaan yang mendalam. "Slamet, bagaimana bisa kamu melakukan ini kepada kami? Kami adalah saudara kandungmu," teriak Sumarni sambil menangis histeris. "Mas Slamet, kamu sudah gila. Demi harta warisan, kamu rela mengorbankan nyawa saudara sendiri?" Sutrisno juga berteriak dengan suara yang parau karena ketakutan. Slamet, yang hatinya sudah dikuasai oleh keserakahan dan pengaruh jahat dari ritual yang sedang berlangsung, justru menatap kedua saudaranya dengan pandangan dingin. "Kalian juga sama serakahnya dengan aku. Kalian juga ingin mendapatkan jimat-jimat pusaka itu. Jadi jangan munafik seolah-olah kalian ini suci dan tidak bersalah." Ki Singowijoyo, yang melihat pertengkaran sengit di antara ketiga bersaudara itu, semakin gembira karena energi negatif dari kebencian dan pengkhianatan mereka akan memperkuat kekuatan santet yang akan ia ciptakan.
Ia mulai membaca mantra yang lebih keras dan menari dengan gerakan yang semakin liar, sementara cairan merah di dalam tempayan mulai mendidih dan mengeluarkan asap hitam yang sangat tebal. Tiba-tiba, lingkaran ritual itu mulai mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan, dan suara-suara rintihan dari makhluk-makhluk halus mulai terdengar dari segala arah. Ketiga bersaudara itu merasakan tubuh mereka mulai tidak bisa bergerak, seolah-olah ada kekuatan yang mengikat mereka di dalam lingkaran tersebut. Sekarang, keris ini akan menentukan siapa yang menjadi tumbal. Teriak Ki Singowijoyo sambil melemparkan keris bergerigi itu ke udara. Keris itu berputar-putar di atas kepala mereka bertiga, kemudian jatuh dan menancap di tanah tepat di depan Sumarni. Sumarni Harjo Subroto, kamu yang terpilih menjadi tumbal untuk santet pembunuh ini. Ki Singowijoyo menyeringai dengan wajah seperti iblis yang baru saja mendapat mangsa. Sumarni langsung pingsan mendengar keputusan itu, sementara Sutrisno berteriak histeris dan berusaha melindungi adiknya. Namun, Ki Singowijoyo sudah mulai melangkah mendekat dengan keris di tangannya, siap untuk melakukan pembunuhan ritual yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Namun, tepat ketika Ki Singowijoyo akan menusukkan keris itu ke dada Sumarni yang sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari arah pintu depan rumah. Pintu kayu tua itu hancur berkeping-keping, dan dari balik asap dan debu yang mengepul, muncul sosok Sukiman dengan mata yang menyala merah seperti bara api dan aura hitam yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Kalian pikir aku tidak tahu apa yang kalian rencanakan? Kata Sukiman dengan suara yang berubah menjadi sangat dalam dan mengerikan, seolah-olah ada puluhan arwah yang berbicara bersamaan melalui mulutnya. Jimat tengkorak emas hitam yang menggantung di lehernya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan keris pusaka di tangannya bergetar dengan kekuatan yang luar biasa. Ki Singowijoyo, yang tadinya merasa berkuasa penuh atas situasi, tiba-tiba wajahnya berubah pucat ketika melihat kekuatan gaib yang dipancarkan oleh Sukiman. Ia langsung menyadari bahwa pusaka yang dikuasai oleh anak bungsu keluarga Harjo Subroto itu jauh lebih kuat daripada yang pernah ia bayangkan. Kamu sudah menguasai pusaka yang legendaris itu? Tanya Ki Singowijoyo dengan suara bergetar. Mustahil. Pusaka itu seharusnya hanya bisa dikuasai oleh keturunan raja yang memiliki darah biru. Sukiman tertawa dengan suara yang menggema hingga membuat dinding-dinding rumah bergetar. Pusaka-pusaka yang ada di ruang bawah tanah itu adalah warisan turun-temurun yang sudah dijaga oleh keluarga kita selama ratusan tahun. Slamet, yang melihat kekuatan mengerikan yang dimiliki adiknya, langsung berlutut dan memohon ampun dengan air mata yang mengalir deras. Sukiman, maafkan aku. Aku sudah hilaf. Aku tidak bermaksud menyakiti kalian. Aku hanya ingin mendapat bagian yang adil dari pusaka keluarga. Sutrisno juga ikut berlutut sambil memeluk Sumarni yang masih pingsan. Adik, ampuni kami. Kami sudah salah. Kami tidak akan mengganggu hakmu lagi atas pusaka-pusaka itu. Namun, Sukiman justru semakin marah melihat kemunafikan ketiga saudaranya. Mata merahnya menatap mereka dengan pandangan yang penuh kebencian dan kekecewaan. Kalian pikir setelah kalian merencanakan pembunuhan terhadapku, lalu berusaha mengorbankan nyawa Sumarni untuk santet, aku akan begitu saja memaafkan kalian? Ki Singowijoyo, yang melihat situasi sudah tidak terkendali, berusaha melarikan diri melalui pintu belakang. Namun, Sukiman hanya mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba tubuh dukun tua itu terseret kembali ke dalam rumah oleh kekuatan gaib yang tidak terlihat. Kamu, dukun laknat, kamu yang sudah menghasut saudara-saudaraku untuk melakukan kejahatan ini. Kamu akan merasakan akibat dari perbuatanmu. Sukiman mengarahkan keris pusakanya ke arah Ki Singowijoyo,
dan tiba-tiba keris itu mengeluarkan kilatan cahaya merah yang menyambar tubuh dukun tersebut. Ki Singowijoyo berteriak kesakitan dengan suara yang tidak manusiawi. Tubuhnya mulai terbakar dari dalam tanpa ada api yang terlihat. Dalam hitungan detik, dukun santet yang sudah puluhan tahun menebar teror itu berubah menjadi abu hitam yang berterbangan terbawa angin malam. Setelah Ki Singowijoyo lenyap, Sukiman kemudian membalikkan perhatiannya kepada ketiga saudaranya yang masih berlutut di lantai dengan wajah pucat pasi. Sekarang giliran kalian merasakan akibat dari pengkhianatan yang telah kalian lakukan. Namun, alih-alih langsung menghukum mereka, Sukiman justru tersenyum dengan senyum yang sangat menyeramkan. Aku tidak akan membunuh kalian seperti yang kalian rencanakan untukku. Tapi aku akan memberikan pelajaran yang tidak akan pernah kalian lupakan sepanjang hidup kalian. Sukiman kemudian mengangkat jimat tengkorak emas hitam yang menggantung di lehernya dan mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba, ketiga saudaranya merasakan tubuh mereka mulai berubah menjadi kaku dan dingin, seolah-olah darah di dalam tubuh mereka mulai membeku. Mulai sekarang, kalian akan merasakan penyakit aneh yang akan menyiksa kalian setiap hari, kata Sukiman dengan nada yang dingin dan tanpa emosi. Selamat, kamu akan merasakan sakit kepala yang luar biasa setiap kali kamu memikirkan uang dan harta. Sutrisno, kamu akan merasakan nyeri di seluruh tubuh setiap kali kamu merasa iri atau dengki kepada orang lain. Dan Sumarni, kamu akan kehilangan kecantikan yang selama ini kamu banggakan, rambutmu akan rontok, kulitmu akan berjerawat parah, dan gigimu akan tanggal satu persatu. Ketiga saudara itu langsung merasakan efek dari kutukan yang diberikan oleh Sukiman. Slamet langsung memegang kepalanya yang tiba-tiba terasa seperti dipukul palu. Sutrisno merasakan nyeri luar biasa di seluruh persendiannya, dan Sumarni yang baru saja sadar langsung berteriak ketakutan ketika melihat rambutnya mulai rontok dengan cepat. Tapi aku akan memberikan kalian satu kesempatan untuk melepaskan diri dari kutukan ini, lanjut Sukiman sambil menyimpan kembali jimat tengkoraknya. Kalian harus meninggalkan semua harta warisan yang sudah kalian terima, dan pergi jauh dari keluarga ini selamanya. Jika kalian bersedia melakukan itu dengan tulus dan tidak pernah kembali lagi, kutukan ini akan hilang dengan sendirinya. 3 bulan setelah peristiwa mengerikan di rumah Ki Singowijoyo, kehidupan keluarga Harjo Subroto berubah drastis menjadi mimpi buruk yang tidak pernah berakhir. Kutukan yang diberikan oleh Sukiman ternyata tidak hanya berdampak pada ketiga saudaranya, tetapi juga mulai menyebar ke seluruh keluarga besar dan bahkan menimpa anak-anak mereka yang tidak bersalah. Slamet, yang dulunya adalah pria berharisma dan disegani, kini berubah menjadi sosok yang menyedihkan dan mengenaskan. Sakit kepala yang dideritanya semakin hari semakin parah, hingga ia tidak bisa lagi berpikir jernih untuk mengurus bisnis keluarga. Perusahaan tekstil yang dulunya menjadi kebanggaan keluarga Harjo Subroto mulai mengalami kerugian besar karena keputusan-keputusan bisnis yang salah akibat kondisi Slamet yang sudah tidak stabil. Para karyawan mulai resign satu persatu, dan para klien besar mulai membatalkan kontrak kerja sama karena kehilangan kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. Yang lebih menyedihkan lagi, anak tertua Slamet yang bernama Bambang, seorang mahasiswa kedokteran yang cerdas dan berbakat, tiba-tiba mengalami kecelakaan motor yang sangat parah ketika sedang dalam perjalanan pulang dari kampus. Kecelakaan itu terjadi dalam kondisi yang sangat aneh, tidak ada kendaraan lain yang terlibat, jalan dalam kondisi kering dan tidak licin, namun motor Bambang tiba-tiba kehilangan kendali dan menabrak pohon besar di pinggir jalan. Bambang selamat dari kecelakaan itu, tetapi ia mengalami cedera kepala berat yang membuat kemampuan berpikirnya terganggu, sehingga impiannya untuk menjadi dokter pupus sudah. Sutrisno mengalami nasib yang tidak kalah tragis.
Nyeri di seluruh tubuhnya semakin hari semakin tidak tertahankan, hingga ia harus mengonsumsi obat penghilang rasa sakit dengan dosis yang sangat tinggi setiap harinya. Akibat ketergantungan terhadap obat-obatan tersebut, kondisi kesehatannya justru semakin memburuk, dan dokter sudah memperingatkan bahwa organ-organ dalam tubuhnya mulai mengalami kerusakan serius. Bisnis konstruksi yang dibangunnya dengan susah payah selama puluhan tahun juga mulai bangkrut karena ia tidak lagi mampu mengurus proyek-proyek yang sedang berjalan. Istri Sutrisno, yang bernama Sari, juga ikut merasakan dampak dari kutukan yang menimpa keluarga mereka. Wanita yang dulunya cantik dan ceria itu mulai mengalami depresi berat karena melihat penderitaan suaminya yang tidak kunjung sembuh meskipun sudah berobat ke berbagai dokter spesialis. Anak-anak mereka yang masih sekolah mulai mengalami kesulitan dalam pelajaran, padahal sebelumnya mereka adalah siswa-siswa berprestasi. Yang paling menyakitkan adalah ketika anak kedua Sutrisno, seorang gadis berusia 15 tahun bernama Sinta, tiba-tiba mengalami kerasukan yang sangat parah di sekolahnya. Kerasukan yang dialami Sinta bukan kerasukan biasa, ia berbicara dengan suara yang sangat mengerikan dan menyebutkan hal-hal yang tidak mungkin diketahui oleh seorang gadis seusianya, termasuk rahasia-rahasia kelam yang pernah dilakukan oleh ayah dan pamannya. Ketika kerasukan, Sinta seringkali menyebut nama Ki Singowijoyo dan mengatakan bahwa arwah dukun santet itu tidak bisa tenang karena kematiannya yang tidak wajar, sehingga ia terus menghantui keluarga Harjo Subroto untuk membalas dendam. Sumarni menderita nasib yang paling mengenaskan di antara ketiga saudaranya. Kutukan yang menghancurkan kecantikannya bekerja dengan sangat cepat dan kejam. Dalam waktu 3 bulan, wanita yang dulunya cantik jelita itu berubah menjadi sosok yang mengerikan. Rambutnya yang dulunya lebat dan berkilau kini tinggal beberapa helai yang kusam dan berminyak. Wajahnya dipenuhi dengan jerawat bernanah yang sangat parah hingga meninggalkan bekas luka yang dalam, dan giginya mulai tanggal satu persatu hingga ia kesulitan untuk makan dan berbicara. Yang paling menyakitkan hati adalah reaksi keluarganya sendiri terhadap perubahan penampilannya yang drastis. Suami Sumarni, yang dulunya sangat mencintainya, mulai menjauh dan bahkan meminta cerai karena tidak sanggup melihat perubahan istrinya yang sangat mengerikan. Anak-anaknya yang masih kecil juga ketakutan setiap kali melihat ibunya, dan seringkali menangis histeris ketika Sumarni mencoba memeluk mereka. Kondisi Sumarni yang semakin memburuk membuatnya mengurung diri di kamar dan tidak mau bertemu dengan siapapun. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menangis dan menyesali keputusan untuk ikut serta dalam rencana jahat terhadap Sukiman. Beberapa kali ia mencoba bunuh diri, tetapi setiap kali percobaan bunuh diri itu selalu gagal dengan cara yang aneh. Seolah-olah ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap hidup dan merasakan penderitaan yang berkepanjangan. Sementara ketiga saudaranya merasakan penderitaan yang luar biasa akibat kutukan yang mereka terima, Sukiman justru semakin menguatkan dirinya dengan kekuatan gelap yang diperoleh dari pusaka-pusaka keluarga. Ia mulai mempraktikkan ritual-ritual ilmu hitam yang diajarkan dalam kitab-kitab kuno yang ditemukan di ruang bawah tanah, dengan tujuan tidak hanya untuk melindungi dirinya, tetapi juga untuk semakin memperkuat kutukan yang ditimpakan kepada saudara-saudaranya. Setiap malam, Sukiman turun ke ruang bawah tanah dan melakukan ritual-ritual yang semakin mengerikan. Ia mulai berkomunikasi dengan arwah-arwah jahat yang terikat pada pusaka-pusaka keluarga, termasuk arwah para musuh keluarga yang pernah dibunuh oleh ayahnya menggunakan ilmu santet. Arwah-arwah itu memberikan kekuatan tambahan kepada Sukiman, tetapi dengan imbalan yang semakin berat, ia harus memberikan tumbal berupa nyawa manusia setiap bulan purnama. Tumbal pertama yang dipersembahkan oleh Sukiman adalah seorang gelandangan tua yang sering berkeliaran di sekitar rumah mereka.
Sukiman membujuk gelandangan itu untuk masuk ke dalam rumah dengan janji akan diberikan makanan dan tempat menginap yang layak. Ketika gelandangan itu sudah tertidur pulas, Sukiman membawanya ke ruang bawah tanah dan melakukan ritual pembunuhan dengan menggunakan keris pusaka yang sudah dikutuk. Setelah pembunuhan pertama itu, kekuatan Sukiman memang bertambah secara signifikan. Tetapi ia juga mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Hatinya menjadi semakin dingin dan tidak lagi merasakan empati terhadap penderitaan orang lain, bahkan terhadap penderitaan saudara-saudaranya sendiri. Matanya mulai berubah warna menjadi merah kecoklatan, dan suaranya menjadi semakin dalam dan mengerikan. Yang paling mengkhawatirkan adalah munculnya keinginan yang sangat kuat untuk membunuh dan melihat darah, seolah-olah ada iblis yang mulai menguasai jiwanya. Tumbal kedua adalah seorang pedagang kecil yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sukiman mendekatinya dengan menyamar sebagai orang kaya yang ingin membantu, kemudian membujuknya untuk datang ke rumah besar keluarga Harjo Subroto pada malam hari. Nasib pedagang itu sama seperti gelandangan sebelumnya, dibunuh secara ritual di ruang bawah tanah untuk memperkuat kekuatan gelap yang dikuasai oleh Sukiman. Pembunuhan demi pembunuhan terus dilakukan oleh Sukiman setiap bulan purnama, dan setiap kali ia melakukan pembunuhan ritual, kutukan yang ditimpakan kepada ketiga saudaranya semakin menguat. Namun, yang tidak disadari oleh Sukiman adalah bahwa setiap pembunuhan yang ia lakukan juga memperkuat ikatan antara dirinya dengan kekuatan jahat yang menguasai pusaka-pusaka keluarga, sehingga ia semakin sulit untuk melepaskan diri dari pengaruh gelap tersebut. Setelah 6 bulan melakukan pembunuhan ritual, Sukiman mulai merasakan efek samping yang sangat mengerikan. Ia mulai dihantui oleh arwah-arwah korban pembunuhannya yang menuntut keadilan. Setiap malam, arwah-arwah itu datang ke kamarnya dan menunjukkan penderitaan yang mereka alami sebelum dibunuh. Mereka berteriak-teriak meminta pertolongan, menangis kesakitan, dan mengutuk Sukiman agar merasakan penderitaan yang sama seperti yang mereka alami. Kondisi mental Sukiman mulai terganggu secara serius. Ia sering berbicara sendiri, tertawa tanpa sebab, dan kadang-kadang berteriak histeris di tengah malam. Tetangga-tetangga di sekitar rumah besar keluarga Harjo Subroto mulai mengeluh karena sering mendengar suara-suara aneh yang keluar dari rumah itu, terutama pada malam-malam purnama ketika Sukiman melakukan ritual pembunuhannya. Yang lebih mengerikan lagi, pusaka-pusaka yang dikuasai oleh Sukiman mulai menunjukkan kekuatan yang tidak terkendali. Keris pusaka yang biasanya hanya berkilauan ketika digunakan untuk ritual, kini mulai bergerak sendiri dan terbang mengelilingi rumah pada malam hari. Jimat tengkorak emas hitam mulai mengeluarkan suara-suara bisikan yang sangat mengerikan, dan cincin batu akik hitam mulai memancarkan cahaya merah yang bisa dilihat dari jarak yang sangat jauh. Fenomena supernatural yang terjadi di rumah keluarga Harjo Subroto mulai menarik perhatian paranormal dan peneliti fenomena gaib dari berbagai daerah. Mereka datang untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani masuk ke dalam rumah setelah merasakan aura gelap yang sangat kuat yang memancar dari bangunan tersebut. Pada suatu malam yang dingin dan berkabut tebal, Slamet yang sudah tidak tahan lagi dengan penderitaan yang dialaminya, memberanikan diri untuk mendatangi rumah besar keluarga dan menemui Sukiman. Sakit kepala yang dideritanya sudah mencapai titik yang tidak tertahankan, dan ia sudah kehilangan semua harta kekayaannya karena perusahaan yang bangkrut dan utang-utang yang menumpuk. Istri dan anak-anaknya juga sudah meninggalkannya karena tidak sanggup lagi menanggung beban hidup yang semakin berat. Ketika Slamet tiba di rumah besar itu, ia terkejut melihat kondisi rumah yang dahulu megah dan terawat kini menjadi sangat menyeramkan dan tampak seperti rumah hantu. Cat tembok sudah mengelupas, jendela-jendela pecah,
dan halaman dipenuhi dengan rumput liar yang tumbuh tidak teratur. Yang paling mengerikan adalah aroma busuk yang tercium dari dalam rumah, seolah-olah ada sesuatu yang mati dan membusuk di dalam sana. Dengan langkah yang gemetar, Slamet memasuki rumah dan memanggil nama Sukiman. Suaranya bergema di dalam rumah yang sepi dan gelap, menciptakan efek yang sangat menyeramkan. Setelah beberapa saat, akhirnya muncul sosok Sukiman dari arah tangga yang menuju ke ruang bawah tanah, tetapi penampilannya sudah sangat berubah dari terakhir kali Slamet melihatnya. Sukiman kini tampak seperti mayat hidup, kulitnya pucat seperti orang mati, matanya cekung dan menyala merah dalam kegelapan, rambutnya acak-acakan dan berminyak, serta tubuhnya kurus kering seperti tengkorak berbalut kulit. Pakaiannya compang camping dan kotor, dan dari tubuhnya tercium bau busuk yang sangat menyengat. Yang paling mengerikan adalah senyumnya yang tidak wajar, seolah-olah ia sudah kehilangan kewarasannya. "Oh, lihat siapa yang datang," kata Sukiman dengan suara serak yang sudah tidak terdengar seperti manusia lagi. "Selamat, kakak tertua yang dulunya merasa paling berkuasa dalam keluarga ini. Sekarang sudah merasakan akibat dari perbuatan jahatmu?" Slamet langsung berlutut di hadapan adiknya dan menangis dengan air mata yang mengalir deras. "Sukiman, aku mohon ampun kepadamu. Aku sudah menyesal. Aku sudah kehilangan segalanya. Istri dan anak-anakku sudah meninggalkanku. Perusahaan sudah bangkrut. Aku tidak tahan lagi dengan penderitaan ini." Sukiman tertawa dengan suara yang menggema dan menyeramkan. "Menyesal? Sekarang kamu menyesal? Di mana penyesalanmu ketika kamu merencanakan untuk membunuhku demi mendapatkan pusaka keluarga? Di mana penyesalanmu ketika kamu rela mengorbankan nyawa Sumarni untuk santet? Aku tahu aku salah. Aku sudah hilaf. Tapi tolong, lepaskan kutukan ini. Aku rela memberikan semua yang aku punya, bahkan nyawaku sekalipun, asal kutukan ini diangkat dari keluarga kita." Slamet terus memohon dengan putus asa. "Nyawamu?" Sukiman menyeringai dengan senyum yang sangat mengerikan. "Nyawamu sudah tidak ada harganya lagi. Kamu sudah menjadi mayat hidup seperti aku. Perbedaannya, aku masih punya kekuatan, sedangkan kamu hanya punya penderitaan." Slamet kemudian menceritakan kondisi Sutrisno dan Sumarni yang juga menderita akibat kutukan tersebut. Ia menceritakan bagaimana Sutrisno yang dulunya kuat dan perkasa kini menjadi sosok yang lemah dan selalu kesakitan, serta bagaimana Sumarni yang dulunya cantik kini menjadi sosok yang mengerikan hingga ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. "Mereka juga sudah menyesal, Sukiman. Kita semua sudah menyesal. Tolong, demi arwah ayah dan ibu, lepaskan kutukan ini. Kita ini saudara kandung. Kita seharusnya saling melindungi, bukan saling menghancurkan." Slamet terus memohon dengan suara yang semakin lemah. Namun, Sukiman justru semakin marah mendengar nama kedua orang tua mereka disebut. "Jangan berani-berani kamu menyebut nama ayah dan ibu. Kalian sudah menghina arwah mereka dengan perbuatan jahat kalian. Kalian pikir ayah akan senang kalau tahu anak-anaknya saling bunuh-membunuhan demi harta warisan? Lalu apa yang harus kami lakukan untuk menebus kesalahan kami?" tanya Slamet dengan putus asa. Sukiman terdiam untuk beberapa saat, seolah-olah sedang berpikir. Kemudian ia berkata dengan nada yang sedikit melunak, "Ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini, tetapi kalian harus membayar harga yang sangat mahal." "Apapun. Aku rela melakukan apapun asal kutukan ini berhenti." Slamet langsung menjawab tanpa berpikir panjang. "Kalian harus mengembalikan semua harta warisan yang sudah kalian terima kepada yayasan sosial,
kemudian kalian harus mengakui kesalahan kalian di hadapan seluruh keluarga besar dan masyarakat. Lalu kalian harus pergi jauh dari sini dan tidak boleh kembali lagi selamanya. Kalau kalian bisa melakukan itu dengan tulus dan ikhlas, mungkin kutukan ini akan berkurang sedikit demi sedikit. Slamet mengangguk setuju, meskipun dalam hatinya ia merasa berat untuk meninggalkan semua yang sudah ia miliki. Namun, penderitaan yang dialaminya sudah terlalu berat untuk ditanggung, sehingga ia rela melakukan apapun agar bisa terbebas dari kutukan tersebut. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Slamet, Sukiman justru merasakan penyesalan yang mendalam atas apa yang telah ia lakukan kepada saudara-saudaranya. Meskipun mereka telah mengkhianatinya dan merencanakan pembunuhan terhadapnya, tetapi melihat penderitaan yang mereka alami, terutama dampaknya terhadap anak-anak mereka yang tidak bersalah, membuat hati Sukiman mulai tersentuh. Namun, yang membuat Sukiman semakin tersiksa adalah kenyataan bahwa ia sudah terlanjur terikat dengan kekuatan gelap yang menguasai pusaka-pusaka keluarga. Setiap kali ia mencoba untuk melepaskan kutukan yang ditimpakan kepada saudara-saudaranya, arwah-arwah jahat yang terikat pada pusaka itu langsung marah dan mengancam akan menghancurkannya jika ia berani melawan kehendak mereka. Arwah yang paling kuat di antara mereka adalah arwah seorang dukun santet bernama Eyang Singosari, yang konon adalah guru spiritual dari ayah Sukiman dalam mempelajari ilmu hitam. Arwah Eyang Singosari sudah menguasai pusaka-pusaka keluarga Harjo Subroto selama puluhan tahun, dan ia menggunakan kekuatan itu untuk balas dendam terhadap semua orang yang pernah menyakiti keluarga tersebut. Anak muda, kamu sudah terlanjur masuk ke dalam lingkaran kekuatan gelap ini, kata arwah Eyang Singosari ketika muncul di hadapan Sukiman dalam bentuk sosok tua yang mengerikan dengan mata yang menyala seperti api neraka. Tidak ada jalan keluar bagimu. Kamu harus terus melayani kami sampai ajal menjemputmu, baru kemudian arwahmu akan menjadi bagian dari kami selamanya. Tapi saudara-saudaraku sudah menyesal. Mereka sudah menderita cukup. Anak-anak mereka juga tidak bersalah. Mengapa mereka harus ikut menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh orang tua mereka? Sukiman mencoba bernegosiasi dengan arwah jahat tersebut. Eyang Singosari tertawa dengan suara yang mengerikan. Itulah hukum karma, anak muda. Dosa orang tua akan ditanggung oleh anak-anaknya sampai 7 turunan. Lagi pula, saudara-saudaramu itu sudah merencanakan pembunuhan terhadapmu. Mereka pantas mendapat balasan yang setimpal. Tapi aku juga sudah membunuh banyak orang tidak bersalah untuk tumbal ritual. Bukankah dosaku juga sama beratnya dengan dosa mereka? Sukiman mulai menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia lakukan. Justru karena itulah kamu tidak bisa lepas dari kami. Eyang Singosari menyeringai. Darah orang-orang yang kamu bunuh sudah mengikatmu dengan kami selamanya. Tidak ada ampunan untuk pembunuh. Sukiman mulai menyadari bahwa ia sudah terjebak dalam lingkaran setan yang tidak akan pernah berakhir. Setiap pembunuhan yang ia lakukan untuk memperkuat kutukannya justru semakin mengikatnya dengan kekuatan jahat, dan setiap kali ia mencoba untuk berbuat baik, arwah-arwah jahat itu akan menghukumnya dengan penderitaan yang luar biasa. Dalam keputusasaannya, Sukiman mulai mencari cara untuk membebaskan dirinya dan keluarganya dari kutukan yang mengikat mereka. Ia mulai membaca kitab-kitab agama dan mencari tahu tentang cara-cara untuk bertobat dari dosa-dosa besar yang telah ia lakukan. Namun, setiap kali ia mencoba untuk beribadah atau membaca ayat-ayat suci, pusaka-pusaka jahat itu langsung bereaksi dengan mengeluarkan kekuatan yang menyiksanya. Pada suatu hari, ketika Sukiman sudah hampir putus asa dan kehilangan harapan untuk bisa terbebas dari kutukan yang mengikatnya, datanglah seorang ustadz tua bernama Kiai Haji.
Abdul Ghafur ke rumah besar keluarga Harjo Subroto. Ustadz yang sudah berusia 75 tahun itu adalah seorang ulama yang terkenal sangat alim dan memiliki karomah yang luar biasa dalam mengobati orang-orang yang terkena gangguan jin dan santet. Kiai Haji Abdul Ghafur datang atas permintaan beberapa tetangga yang sudah tidak tahan lagi dengan fenomena supernatural yang terjadi di rumah keluarga Harjo Subroto. Mereka menceritakan kepada ustadz tersebut tentang suara-suara aneh, penampakan makhluk halus, dan aura gelap yang memancar dari rumah itu, sehingga mereka meminta bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ketika Kiai Haji Abdul Ghafur tiba di depan rumah besar itu, ia langsung merasakan aura gelap yang sangat kuat yang memancar dari dalam rumah. Namun, sebagai seorang ulama yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam menghadapi gangguan makhluk halus, ia tidak merasa takut atau gentar. Sebaliknya, ia justru merasa kasihan kepada penghuni rumah yang pasti sedang menderita akibat gangguan tersebut. "Assalamualaikum," sapa Kiai Haji Abdul Ghafur ketika ia mengetuk pintu rumah yang sudah rusak itu. Sukiman, yang mendengar suara sapaan yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian itu, tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh di dalam hatinya. Sudah lama sekali ia tidak mendengar suara manusia yang terdengar begitu tulus dan penuh dengan kasih sayang. Dengan langkah yang ragu-ragu, ia membuka pintu dan melihat sosok seorang ustadz tua yang berpakaian sederhana dengan wajah yang bercahaya dan mata yang penuh dengan kebijaksanaan. "Waalaikumsalam, Ustadz," jawab Sukiman dengan suara yang bergetar. "Ada apa Ustadz datang ke rumah ini?" "Anak muda, aku datang karena mendengar bahwa penghuni rumah ini sedang mengalami masalah yang berat. Aku ingin membantu jika memang dibutuhkan," kata Kiai Haji Abdul Ghafur dengan suara yang lembut dan penuh empati. Sukiman terdiam untuk beberapa saat. Kemudian air matanya mulai mengalir dengan deras. Sudah berbulan-bulan ia tidak bertemu dengan orang yang berbicara kepadanya dengan nada yang penuh kasih sayang seperti itu. Selama ini, semua orang yang mendengar tentang apa yang terjadi di rumahnya langsung lari ketakutan atau memandangnya dengan pandangan jijik dan takut. "Ustadz, saya sudah terlanjur berbuat dosa yang sangat besar. Saya sudah membunuh banyak orang, saya sudah mengutuk saudara-saudara saya sendiri, dan saya sudah terikat dengan kekuatan jahat yang tidak bisa saya lepaskan lagi. Apakah masih ada harapan untuk orang seperti saya?" Sukiman bertanya dengan suara yang putus asa. Kiai Haji Abdul Ghafur tersenyum dengan senyum yang penuh dengan kelembutan. "Anak muda, pintu taubat Allah selalu terbuka untuk semua hambanya, tidak peduli sebesar apapun dosa yang telah dilakukan. Yang penting adalah niat tulus untuk bertobat dan kemauan untuk meninggalkan segala perbuatan jahat. Tapi Ustadz, saya sudah terikat dengan pusaka-pusaka jahat yang warisan dari keluarga. Setiap kali saya mencoba untuk bertobat, arwah-arwah jahat yang menguasai pusaka itu langsung menyiksa saya dengan sangat kejam." Sukiman menceritakan kondisinya dengan jujur. "Boleh aku melihat pusaka-pusaka yang kamu maksud?" tanya Kiai Haji Abdul Ghafur dengan tenang. Dengan ragu-ragu, Sukiman mengajak ustadz itu turun ke ruang bawah tanah. Ketika Kiai Haji Abdul Ghafur melihat berbagai benda-benda mistis yang ada di ruang itu, wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau terkejut, tetapi justru menunjukkan ekspresi sedih dan prihatin. "Subhanallah, ini semua adalah benda-benda yang sudah dikuasai oleh jin-jin kafir yang sangat jahat," kata ustadz itu sambil mengamati pusaka-pusaka tersebut. Tidak heran kalau penghuni rumah ini mengalami penderitaan yang luar biasa. Tiba-tiba, pusaka-pusaka itu mulai bergerak sendiri dan mengeluarkan aura gelap yang sangat kuat,
seolah-olah arwah-arwah jahat yang menguasainya merasa terancam dengan kehadiran ustadz tersebut. Keris pusaka mulai terbang mengelilingi Kiai Haji Abdul Ghafur dengan gerakan yang sangat cepat. Jimat tengkorak mulai mengeluarkan suara-suara mengerikan, dan cincin batu akik hitam mulai memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Namun, Kiai Haji Abdul Ghafur tetap tenang dan tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Ia mulai membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang lantang dan penuh khusyuk, terutama ayat kursi dan surat Al-Ikhlas. Ketika bacaan ayat-ayat suci itu bergema di ruang bawah tanah yang gelap itu, pusaka-pusaka jahat itu langsung berhenti bergerak dan aura gelapnya mulai memudar. Jin-jin kafir yang menguasai benda-benda ini, aku perintahkan kalian untuk keluar dan meninggalkan tempat ini atas nama Allah yang Maha Kuasa. Kiai Haji Abdul Ghafur berkata dengan suara yang tegas namun tetap tenang. Tiba-tiba terdengar suara-suara rintihan dan jeritan yang sangat mengerikan dari pusaka-pusaka itu, seolah-olah ada makhluk-makhluk jahat yang sedang kesakitan dan dipaksa untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Asap hitam mulai keluar dari benda-benda mistis tersebut, dan ruang bawah tanah itu dipenuhi dengan bau belerang yang sangat menyengat. Pertarungan spiritual antara Kiai Haji Abdul Ghafur dan arwah-arwah jahat yang menguasai pusaka keluarga Harjo Subroto berlangsung selama berjam-jam. Ustadz tua itu terus membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa dengan penuh khusyuk, sementara jin-jin kafir itu melawan dengan mengeluarkan segala kekuatan jahat yang mereka miliki. Sukiman, yang menyaksikan pertarungan spiritual itu, merasakan tubuhnya mulai terasa ringan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan merasa seperti dibebani oleh beban yang sangat berat. Kutukan yang selama ini mengikatnya mulai melemah seiring dengan melemahnya kekuatan arwah-arwah jahat yang menguasai pusaka-pusaka tersebut. Anak muda, sekarang saatnya untuk kamu memilih, kata Kiai Haji Abdul Ghafur sambil terus membaca ayat-ayat suci. Kamu bisa memilih untuk terus terikat dengan kekuatan jahat ini dan menjadi budaknya selamanya, atau kamu bisa memilih untuk bertobat dengan tulus dan membebaskan dirimu serta keluargamu dari kutukan ini. Sukiman tidak ragu lagi untuk memilih. Dengan air mata yang mengalir deras, ia berlutut di hadapan Allah dan mengucapkan taubat dengan sepenuh hati. Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosaku yang sangat besar. Aku menyesal telah membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Aku menyesal telah mengutuk saudara-saudaraku sendiri, dan aku menyesal telah terikat dengan kekuatan jahat. Aku berjanji akan meninggalkan semua perbuatan jahat dan akan menjalani hidup sesuai dengan ajaran agama. Ketika Sukiman mengucapkan taubat dengan tulus dan penuh penyesalan, tiba-tiba seluruh pusaka-pusaka jahat itu hancur dengan sendirinya. Keris pusaka retak dan patah menjadi berkeping-keping, jimat tengkorak emas hitam meleleh seperti lilin, dan cincin batu akik hitam pecah menjadi debu yang beterbangan. Arwah-arwah jahat yang selama ini menguasai benda-benda itu berteriak kesakitan dan akhirnya lenyap ditelan cahaya putih yang sangat terang. Setelah semua pusaka jahat itu hancur, suasana di ruang bawah tanah berubah drastis. Udara yang tadinya pengap dan berbau busuk kini menjadi segar dan harum, dinding-dinding yang tadinya berlumut kini menjadi bersih, dan yang paling mengejutkan adalah munculnya cahaya terang yang berasal dari tidak diketahui di mana, seolah-olah ruang itu diberkahi oleh cahaya ilahi. Alhamdulillah, semuanya sudah selesai, kata Kiai Haji Abdul Ghafur sambil tersenyum lega. Sekarang kamu dan keluargamu sudah terbebas dari kutukan yang mengikat kalian selama ini. Sukiman merasakan perubahan yang luar biasa di dalam dirinya. Beban berat yang selama ini membelenggu jiwanya sudah hilang, mata merahnya kembali normal, dan yang paling penting adalah kembalinya perasaan empati dan kasih sayang di dalam hatinya.
Ia langsung teringat kepada saudara-saudaranya yang masih menderita akibat kutukan yang ia berikan. "Ustadz, bagaimana dengan saudara-saudaraku? Apakah kutukan yang menimpa mereka juga sudah hilang?" tanya Sukiman dengan cemas. "Insya Allah, dengan hancurnya sumber kekuatan jahat itu, kutukan yang menimpa mereka juga akan hilang secara perlahan. Tapi mereka juga harus bertobat dengan tulus dan meminta maaf atas kesalahan yang telah mereka lakukan," jawab Kiai Haji Abdul Ghafur. Keesokan harinya, Sukiman langsung menghubungi ketiga saudaranya dan meminta mereka untuk datang ke rumah besar keluarga. Ketika Slamet, Sutrisno, dan Sumarni tiba di rumah itu, mereka terkejut melihat perubahan yang luar biasa pada Sukiman. Adik bungsu mereka yang tadinya terlihat seperti mayat hidup kini sudah kembali normal, bahkan terlihat lebih bercahaya dan tenang daripada sebelumnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah kenyataan bahwa penderitaan yang mereka alami akibat kutukan sudah mulai berkurang secara signifikan. Sakit kepala Slamet sudah tidak separah dulu, nyeri tubuh Sutrisno sudah mulai reda, dan kondisi fisik Sumarni juga sudah mulai membaik meskipun belum sepenuhnya pulih. "Kalian semua, aku minta maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang telah aku lakukan kepada kalian," kata Sukiman dengan suara yang bergetar karena menahan tangis. "Aku sudah salah besar dengan membalas kejahatan kalian dengan kejahatan yang lebih besar lagi. Aku seharusnya memaafkan kalian dan menyelesaikan masalah ini dengan cara yang baik." Ketiga saudaranya juga langsung menangis dan meminta maaf atas pengkhianatan yang telah mereka lakukan. Mereka mengakui bahwa keserakahan dan ambisi untuk menguasai harta warisan keluarga telah membutakan mata hati mereka, sehingga mereka rela melakukan perbuatan jahat yang sangat keji. "Sukiman, kami pun minta maaf," kata Slamet sambil berlutut di hadapan adiknya. "Kami sudah khilaf dan berbuat dosa besar kepadamu. Kami sudah merencanakan pembunuhan terhadapmu, dan kami bahkan rela mengorbankan nyawa Sumarni untuk santet. Kami pantas mendapat hukuman atas perbuatan kami." Sutrisno dan Sumarni juga ikut berlutut dan meminta maaf dengan penuh penyesalan. Mereka mengakui bahwa mereka telah dikuasai oleh sifat serakah dan iri hati, sehingga mereka melupakan ikatan persaudaraan yang seharusnya menjadi hal yang paling berharga dalam hidup mereka. Kiai Haji Abdul Ghafur, yang menyaksikan momen reuni yang penuh dengan air mata dan penyesalan itu, merasa terharu dan bersyukur karena Allah telah memberikan hidayah kepada keluarga yang sempat tersesat itu. Ia kemudian memberikan nasihat kepada keempat bersaudara tersebut tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela seperti serakah, iri hati, dan dendam. "Anak-anakku, kalian sudah diberikan kesempatan kedua oleh Allah untuk memperbaiki diri dan menjalani hidup yang lebih baik," kata Ustadz itu dengan penuh kasih sayang. "Jangan sia-siakan kesempatan ini. Gunakanlah sisa hidup kalian untuk berbuat kebaikan dan menebus dosa-dosa yang telah kalian lakukan." Keempat bersaudara itu kemudian sepakat untuk mengikuti saran yang pernah diberikan oleh Sukiman sebelumnya. Mereka akan menyumbangkan seluruh harta warisan yang mereka terima kepada yayasan-yayasan sosial dan pesantren-pesantren untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mereka juga berjanji akan mengakui kesalahan mereka di hadapan keluarga besar dan masyarakat, kemudian meninggalkan daerah itu untuk memulai hidup baru di tempat yang jauh. 6 bulan setelah peristiwa pembebasan dari kutukan keluarga, kehidupan keempat bersaudara Harjo Subroto mengalami perubahan yang sangat drastis ke arah yang positif. Mereka telah menepati janji untuk menyumbangkan seluruh harta warisan kepada berbagai lembaga sosial dan keagamaan, serta telah pindah ke kota-kota yang berbeda untuk memulai hidup yang baru.
Selamat pindah ke Yogyakarta dan bekerja sebagai guru di sebuah sekolah yang melayani anak-anak dari keluarga kurang mampu. Meskipun gajinya tidak seberapa dibandingkan dengan kekayaan yang pernah ia miliki, tetapi ia merasa jauh lebih bahagia dan tenang daripada sebelumnya. Istri dan anak-anaknya yang sempat meninggalkannya juga kembali dan mereka hidup dengan sederhana namun penuh dengan kebahagiaan dan keharmonisan. Sutrisno memilih untuk pindah ke Surabaya dan membuka usaha kecil-kecilan di bidang pertanian organik. Ia menggunakan pengetahuannya dalam bidang konstruksi untuk membangun fasilitas-fasilitas pertanian yang ramah lingkungan. Bisnisnya memang tidak sebesar yang pernah ia miliki, tetapi ia merasa lebih bermakna karena hasil usahanya digunakan untuk memproduksi makanan sehat bagi masyarakat. Keluarganya juga sudah kembali harmonis, dan anak-anaknya kembali berprestasi di sekolah. Sumarni pindah ke Jakarta dan menjadi relawan di sebuah panti asuhan untuk anak-anak yatim piatu. Meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih seperti dulu, tetapi ia merasa jauh lebih cantik dari dalam karena hatinya sudah dipenuhi dengan kebaikan dan kasih sayang. Suaminya yang sempat meminta cerai juga kembali setelah melihat perubahan positif dalam diri Sumarni, dan mereka berhasil membangun kembali rumah tangga yang harmonis. Sukiman memilih untuk menetap di Wonosobo dan menjaga rumah besar keluarga yang sudah direnovasi menjadi pesantren kecil. Ia belajar agama dengan sungguh-sungguh kepada Kiai Haji Abdul Gofur dan beberapa ustadz lainnya. Terima kasih sudah berkunjung di channel kami, Lorong Kelam Stories. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa.